Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 21 yang akan memaparkan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang studi kasus konseling anak. Kelompok kami beranggotakan yang pertama Muhammad Ikhwan Hakiki dengan NIM F100 210 132 dan saya sendiri Herlina Putri dengan NIM F100 210 221. Baiklah, pada hari ini kami akan memaparkan hasil dari diskusi kami. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu terkait dengan pengertian konseling secara umum. Konseling merupakan suatu proses pemberian bantuan kepada individu lainnya yang dilakukan secara berkala atau berlanjut sesuai dengan arahan dengan tujuan individu tersebut agar bisa memahami diri sendiri. Tujuannya adalah untuk membantu klien memecahkan masalah mereka dan meneliti masalah mereka untuk membuat keputusan yang tepat bagi diri mereka sendiri melalui pilihan yang bermakna berdasarkan informasi yang diperoleh dari konselor. Melalui hal tersebut, individu diharapkan dapat menyesuaikan atau mengarahkan dirinya sendiri baik di lingkungan keluarga, sekolah, tempat tinggal, dan kehidupan umumnya. Jadi, kalau ditarik secara kesimpulannya, konseling ini dia bertujuan untuk membantu klien dalam memecahkan masalahnya atau untuk meneliti masalah apa yang dihadapi olehnya. Kemudian karena kita bahas konseling anak, kita juga harus mengenal terkait dengan anak. Nah, di sini yang kita akan bahas adalah anak usia dini. Perkembangan pada anak usia dini merupakan suatu proses pertumbuhan dan perkembangan yang dinamis dan berkesinambungan. Perubahan perkembangan anak usia dini bisa saja terjadi secara optimal atau tidak pada semua anak. Jadi, tidak semua anak dapat berkembang atau tumbuh kembang secara optimal ya teman-teman. Hal ini disebabkan adanya perbedaan prinsip pada individu atau individual difference yang menyatakan bahwa setiap anak mempunyai sifat dan keunikan tersendiri. Sama seperti kita manusia pada umumnya, anak-anak itu memiliki ciri khas, kepribadian, dan perbedaan masing-masing ya teman-teman. Perkembangan anak usia dini melibatkan berbagai aspek, seperti aspek fisik, kognitif, emosional, dan sosial. Nah, apa saja sih permasalahan dan hambatan yang terjadi pada anak usia dini? Permasalahan yang terjadi pada anak usia dini sangatlah kompleks dan dapat berupa seperti agresi, kecemasan, tantrum, sulit berkonsentrasi, gagap, atau kesulitan dalam berkomunikasi, penarikan diri dari pergaulan, enuresis dan enkopresis, berbohong, menangis berlebihan, ketergantungan, pemalu, termasuk rasa takut yang berlebihan. Untuk itulah, para pendidik dari anak usia dini harus memahami karakteristik yang dimaksud dan hendaknya mengetahui sejumlah kekhasan yang melekat pada anak usia dini. Jadi, pada anak usia dini itu mereka memiliki ciri khas dan keunikan masing-masing, dan sehingga para pendidik harus mengetahui ciri khas atau keunikan tersebut agar dapat memahami penanganan yang sesuai kepada mereka. Kemudian hambatan dari penyesuaian diri merupakan permasalahan yang dialami oleh sebagian besar anak pada usia dini. Salah satu penyebab anak mengalami kesulitan penyesuaian diri adalah di sekolah, yaitu karena anak-anak tidak diperlakukan baik oleh orang tuanya, berkata-kata kasar, atau perilaku kasar yang sering diperoleh oleh anak merupakan salah satu dari penyebabnya. Jadi, orang tua harus sangat memperhatikan pola pengasuhan dari anak pada usia dini ya. Oke, next. Nah, kita masuk pada konseling anak. Seperti yang dijelaskan di awal-awal, konseling merupakan salah satu penyelesaian masalah. Nah,
salah satunya di institusi pendidikan Indonesia. Tetapi selama ini guru bimbingan dan konseling atau yang biasa kita sebut sebagai guru BK ditempatkan di instansi pendidikan tingkat dasar sampai tingkat atas saja. Sedangkan perkembangan anak usia dini merupakan dasar bagi perkembangan selanjutnya sehingga bisa terjadi ketidaktuntasan perkembangan, yaitu contohnya akademik menurun, gangguan mental, dan kenakalan. Selain itu, konseling pada usia anak dini dapat membantu mendukung perkembangan pertumbuhan mereka. Jadi di sini kita dapat mengetahui nih teman-teman, kalau bimbingan dan konseling ini tidak bisa didapatkan dimanapun pada anak usia dini. Dia tuh mulainya tuh biasanya ada pas dari sekolah dasar atau SD ya. Jadi saat sebelum masuk SD, anak-anak jarang mendapatkan konseling. Padahal itu sangat penting ya. Nah, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi konseling? Nah, dalam konseling anak ada beberapa faktor yang perlu untuk kita perhatikan. Yang pertama adalah faktor usia. Perbedaan usia pada anak akan sangat mempengaruhi berbagai faktor yang membantu dalam melakukan konseling. Misalnya, penerimaan atau kesadaran pada anak yang masih sederhana akan mempengaruhi tata bahasa serta metode pendekatan media yang digunakan. Jadi usia ini juga sangat berpengaruh ya. Misalnya kita mengkonseling anak yang masih umurnya 2 atau 3 tahun. Nah, itu kan kita perlu untuk merangkai kata-kata sesederhana mungkin yang dapat dipahami oleh anak seusia tersebut. Nah, jika misalnya umurnya sudah lebih tua atau lebih besar, misalnya 6 atau 7 tahun, maka kita bisa menggunakan pendekatan yang berbeda lagi. Jadi menyesuaikan dari umur anak tersebut. Kemudian faktor yang kedua adalah latar belakang. Nah, latar belakang ini meliputi orang tua, gaya pengasuhan, seperti kedekatan, gaya komunikasi, pola disiplin, aturan atau norma keluarga, kebiasaan keluarga, status sosial ekonomi, budaya lingkungan, tingkat pendidikan, bakat, dan minat dari anak tersebut. Nah, jadi latar belakang ini juga sangat mempengaruhi konseling yang akan dilakukan. Nah, mulai dari gaya pengasuhan. Tadi ada salah satu contoh hambatan ya. Hambatannya karena pola pengasuhan orang tua. Nah, jika pola pengasuhan orang tuanya sudah salah, nah itu akan menimbulkan permasalahan-permasalahan pada anak tersebut. Sehingga kita harus melihat faktor latar belakangnya. Begitu juga dengan status sosial ekonomi dari anak tersebut. Dan berbagai budaya, lingkungan, tingkat pendidikan itu juga mempengaruhi proses dari konseling itu sendiri. Kemudian faktor ketiga yaitu adalah keterbukaan. Keterbukaan dan kerjasama baik anak maupun orang tua dalam mengikuti proses konseling serta memberikan informasi merupakan hal yang penting dalam memperhatikan perubahan perilaku anak-anak. Nah, dalam hal ini merupakan faktor yang sangat penting dalam menjalankan proses konseling. Karena keterbukaan ini akan mempengaruhi informasi yang didapatkan. Seperti mulai dari orang tua dan anak, ini membutuhkan kerjasama dari kedua belah pihak tersebut. Karena jika misalnya anak tidak ingin bekerja sama, walaupun orang tuanya ingin bekerja sama, proses konseling akan sangat mengalami kendala, sehingga membutuhkan kerjasama dari kedua belah pihak tersebut. Nah, di sini ada 7 hubungan anak dan konselor menurut Geldart dan Geldart pada tahun 2012. Yang pertama ada prinsip hubungan yang eksklusif. Konselor hendaknya membangun serta menjaga hubungan yang baik dengan anak-anak untuk membentuk kepercayaan diri anak pada konselor sehingga anak
akan menaruh rasa percaya pada konselor dan membuat anak lebih terbuka kepada konselor. Jadi, pada hubungan ini, konselor hendaknya membangun hubungan yang baik dengan anak yang akan dikonseling. Karena dengan berhubungan baik dengan klien anak tersebut, maka akan membuat anak tersebut menaruh kepercayaan pada konselor tersebut dan membuatnya bisa lebih terbuka. Kemudian yang kedua adalah prinsip hubungan non-intrusif. Konselor tidak boleh untuk menginterupsi apa yang akan dikatakan dan dilakukan oleh anak, sehingga anak tidak merasa terganggu. Buatlah suasana nyaman dan santai, sehingga anak tidak akan merasa bingung dan tertekan, apalagi jika ditanyakan pertanyaan yang banyak sekaligus. Jadi, hubungan non-intrusif ini adalah hubungan di mana konselor menghargai seorang anak agar dia dapat mengutarakan pendapatnya dengan bebas, sehingga dia tidak diinterupsi atau disela setiap kali dia ingin memberikan pendapat. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu adalah hubungan yang bertujuan. Setiap hal yang dilakukan oleh konselor hendaknya bertujuan dengan jelas. Perlu disadari bahwa anak memerlukan waktu yang lama untuk dapat bekerja sama dengan konselor, dan terkadang diiringi dengan perasaan cemas. Bermain merupakan salah satu sarana yang baik untuk mendekatkan diri kepada anak-anak. Dalam hubungan yang bertujuan ini, setiap perilaku konselor kepada anak-anak itu harus hendaknya bertujuan dengan jelas. Misalnya tadi bermain. Nah, bermain itu bertujuan sebagai sarana untuk mendekatkan diri antara konselor dan anak tersebut, sehingga hubungan mereka pun dapat terbentuk dengan baik. Kemudian prinsip yang keempat adalah adanya keterkaitan antara persepsi konselor dan dunia anak-anak. Hal ini dapat dibangun konselor dengan memahami tentang apa dan bagaimana dunia anak, sehingga persepsi dan penghargaan serta sikap yang tidak menghakimi akan keberadaan dunia anak akan terbentuk. Jadi, di sini konselor hendaknya menghargai persepsi, pendapat, maupun pemikiran dari anak yang diutarakan kepada seorang konselor. Nah, konselor dan anak-anak harus menyatukan atau mengkaitkan pemikiran mereka sehingga mereka dapat saling memahami satu sama lain. Kemudian prinsip kelima yaitu hubungan autentik. Hubungan yang dibangun adalah hubungan yang dilandaskan dengan sikap jujur, terbuka, spontan, dan alamiah. Sikap berpura-pura dapat menghalangi jalannya proses konseling. Sikap konselor yang sedemikian rupa akan membawa konselor berinteraksi dan bermain dengan anak agar anak merasa nyaman dan semenyenangkan mungkin. Jadi, dalam prinsip hubungan autentik, perlunya dibangun hubungan yang jujur, yang berlandaskan dengan kejujuran. Karena jika suatu hubungan yang berlandaskan dengan sikap kepura-puraan atau berbohong, hal tersebut tidak akan menghasilkan sesuatu yang positif kepada anak. Mereka akan merasa dibohongi, tidak dihargai, dan membuat mereka sulit untuk terbuka kepada konselor. Kemudian prinsip yang keenam merupakan hubungan yang aman. Konselor berusaha menciptakan lingkungan yang kondusif bagi anak-anak, sehingga ia dapat mengekspresikan emosi dan perasaan mereka dengan bebas. Perasaan aman dalam bertingkah dan bersikap dan bertingkah laku menimbulkan rasa percaya dari anak kepada konselor. Jadi, di sini konselor harus menciptakan lingkungan yang kondusif dan membuat anak tersebut merasa nyaman.
Karena jika konselor melakukan konseling pada anak dan tidak menciptakan lingkungan yang kondusif atau malah membuat anak tersebut merasa tidak nyaman, gugup, atau merasa terancam, maka hal tersebut tidak akan menimbulkan rasa percaya dari anak kepada konselor, justru membuat mereka tertekan, merasa cemas, dan lain-lain. Kemudian prinsip yang terakhir yaitu hubungan yang menimbulkan adanya rasa percaya diri pada anak. Nah, ketika bekerja sama dengan anak-anak, konselor harus berusaha menciptakan suasana yang aman dan senyaman mungkin untuk anak-anak dalam membagikan apa yang dipikirkan dan dirasakannya. Konselor dapat mencoba mencari suasana yang disukai dan digemari oleh anak. Nah, dalam hubungan ini, konselor akan berusaha bekerja sama penuh dengan anak agar melakukan apa yang dia suka, apa yang dia gemari, supaya seorang anak tersebut dapat lebih terbuka. Misalnya seorang anak tersebut gemar bermain mobil-mobilan, maka disiapkanlah mungkin mainan mobil-mobilan supaya dia bisa lebih terbuka, atau mungkin dia suka menggambar, melukis, dan lain-lain. Maka sediakanlah alat untuk melukis, menggambar. Kemudian barulah konselor dapat mendekati anak tersebut dan bekerja sama sehingga anak tersebut dapat merasa nyaman dan aman. Baik, selanjutnya adalah ruang konseling anak. Nah, beberapa hal tadi sudah disinggung terkait ruang konselingnya. Karakteristik anak usia dini identik dengan bermain. Nah, dalam hal ini konselor membutuhkan tempat konseling yang dikondisikan sesuai dengan karakteristik anak. Konseling anak akan berjalan lebih mudah dan lebih efektif apabila dilaksanakan di ruang yang ditata khusus untuk penggunaan media dan terapi bermain. Ruangan konseling anak sebaiknya dibuat kedap suara agar tidak ada suara-suara lain dari luar yang mengalihkan atau mendistraksi perhatian anak. Nah, anak-anak itu kan gampang ya terdistraksi, perhatian mereka itu masih sulit untuk fokus pada satu hal karena mereka akan gampang terdistraksi oleh sesuatu yang menarik. Sehingga dibutuhkan ruang yang kedap suara agar anak bisa fokus dengan suara konselor. Selain itu, tadi sudah dijelaskan kan kalau pada anak usia dini itu karakteristiknya itu identik dengan bermain. Nah, makanya di dalam ruang konseling itu perlunya mungkin disediakan mainan-mainan agar menarik perhatian anak sehingga dia tidak merasa gugup dengan ruangan yang kedap suara terus kosong. Itu kan akan membuat anak merasa cemas, gugup, dan lain-lain. Nah, fungsinya diletakkan mainan-mainan ini itu tadi selain untuk mengalihkan perhatian anak, itu juga untuk membuat anak merasa nyaman. Baik, untuk selanjutnya adalah studi kasus yang kami ambil adalah model layanan bimbingan konseling untuk anak usia dini pada masa pandemi COVID-19. Pada awal tahun 2020 lalu, telah terjadi pandemi COVID-19 yang menjadikan pemerintah membuat aturan-aturan baru, yaitu pemberlakuan social distancing sebagai usaha preventif untuk meminimalisir menyebarnya kasus positif COVID-19. Pemberlakuan social distancing memiliki dampak pada beberapa sektor, lebih yaitu pada sektor pendidikan. Menanggapi hal tersebut, pemerintah mengambil langkah pembelajaran jarak jauh atau learn from home mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi. Pengajaran jarak jauh atau daring dengan berbagai keterbatasan
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan dan pencapaian standar pertumbuhan dan perkembangan anak, sehingga sekarang berfokus pada lingkungan keluarga. Hal ini menyebabkan rumah menjadi pusat utama dalam proses pembelajaran, yang pada gilirannya membuat siswa lebih rentan terhadap gangguan psikosomatis. Gangguan ini melibatkan masalah fisik yang dipicu oleh faktor kejiwaan dan penumpukan emosi, seperti kecemasan dan stres, yang seharusnya dapat dihindari melalui interaksi sosial yang biasanya terjadi di sekolah. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan interaksi yang hanya terbatas pada lingkungan keluarga, yang mengakibatkan pembatasan ruang bagi anak untuk eksplorasi, sehingga menyebabkan penurunan dalam perkembangan sosial emosional mereka. Layanan bimbingan konseling di lembaga PAUD merupakan upaya untuk menyelesaikan masalah yang timbul akibat berbagai dampak negatif dari model pembelajaran learning from home selama pandemi COVID-19. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bimbingan konseling berperan penting dalam mencapai tujuan pendidikan dengan mengoptimalisasi perkembangan anak. Salah satu contohnya adalah TK Al-Fatih yang berlokasi di Desa Pagaran Tonga, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing, Natal, Provinsi Sumatera Utara. Lembaga ini memiliki visi dan misi untuk menciptakan generasi yang cerdas, kreatif, aktif, dan berakhlak baik melalui pendidikan karakter. Meskipun menghadapi tantangan yang sama, seperti lembaga PAUD lainnya selama masa pembelajaran dari rumah, mereka berusaha mengatasi dan mencegah dampak negatif yang timbul dengan mengintegrasikan layanan bimbingan konseling ke dalam proses pembelajaran. Kemudian ada model pendekatan, yaitu salah satu pendekatan layanan bimbingan konseling yang dapat diberikan adalah dengan client center. Menurut Roger, dalam McLeod Client Centered Counseling merupakan teknik konseling di mana yang paling berperan adalah klien sendiri. Klien dibiarkan untuk menemukan solusi mereka sendiri terhadap masalah yang tengah mereka hadapi. Kemudian untuk metode penelitian, dalam kasus ini, penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Fokus penelitian adalah mengidentifikasi masalah dalam pendidikan usia dini selama pandemi COVID-19 dengan perhatian khusus pada model pembelajaran yang melibatkan pelayanan bimbingan konseling di TK Al-Fatih di Desa Pagaran Tonga, Kabupaten Mandailing, Natal. Data untuk penelitian ini dikumpulkan dari berbagai sumber. Yang pertama ada guru, kemudian kepala sekolah, yang ketiga ada murid di TK Al-Fatih tersebut. Dengan melalui wawancara, kemudian observasi, dan dokumentasi. Data tersebut kemudian dijelaskan secara deskriptif dalam bentuk teks naratif. Hasil dan pembahasan, pentingnya bimbingan konseling dalam konteks TK Al-Fatih adalah untuk mengantisipasi dampak negatif yang mungkin timbul selama proses pembelajaran dari rumah, yang merupakan bagian dari model pembelajaran learn from home. Selain itu, bimbingan konseling juga bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan siswa dari berbagai aspek perkembangan mereka. Pelayanan bimbingan konseling yang diterima oleh anak-anak di TK Al-Fatih selama pandemi COVID-19 dianggap sebagai stimulasi yang membantu mereka mencapai perkembangan secara optimal. Hasil dari catatan menunjukkan adanya pengaruh positif dari upaya yang telah dilakukan untuk mencegah timbulnya masalah yang dapat menghambat perkembangan anak, serta mengatasi permasalahan yang muncul akibat efek belajar dari rumah. Upaya ini mencakup berbagai aspek, termasuk kognitif, sosioemosional, agama, moral, bahasa, dan motorik fisik anak usia dini selama masa pandemi COVID-19 di TK Al-Fatih, Desa Pagaran Tonga. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil laporan perkembangan anak yang diterima dari guru dan kepala sekolah terdapat pengaruh positif dalam upaya pencegahan timbulnya permasalahan yang menghambat perkembangan anak dan upaya mengatasi masalah yang diakibatkan dari belajar di rumah atau jarak jauh.
serta berinvestasi pada aspek kognitif, aspek sosial emosional, agama, moral, bahasa, dan fisik motorik anak usia dini pada masa pandemi COVID-19 di TK Al-Fatih, Desa Pagarantongan, dengan beberapa layanan, yaitu yang pertama ada layanan informasi, yang kedua layanan konseling individual, yang ketiga adalah layanan komunikasi, dan yang keempat adalah layanan perhatian. Bimbingan dan konseling yang dilakukan pada anak usia dini dapat memengaruhi suasana belajar yang efisien dan aktif dalam perkembangan anak, sehingga hasil yang dicapai dari upaya tersebut menghasilkan keluaran yang positif bagi anak didik. Berikut beberapa referensi yang kami gunakan untuk mencakup beberapa informasi yang kami gunakan. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan juga kami merupakan manusia biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.